Bayangin ini, setiap bulan kamu udah nyisin uang, udah nahan-nahan godaan jajan, dan kamu mikir 10 tahun lagi gue bisa jadi kaya. Nah kalau kamu mikirnya gitu, kamu salah besar. Namaku Ninda, dulu aku karyawan biasa dengan gaji 3 juta. Sekarang aku kerja di luar negeri dan alhamdulillah udah bisa lunasin 3 properti. Nah jujur dulu aku juga percaya hemat tuh pangkal kaya. Sampai suatu hari aku juga ngeliat tabunganku dan mikir kok kayaknya tabunganku segitu-segitu aja ya nggak naik-naik. Nah di video ini aku akan jelasin 5 kebiasaan yang diam-diam bikin kamu tetap miskin meskipun kamu rajin nabung. Dan gimana ngubahnya biar kamu bisa jadi kaya. Yuk kita simak. Yang pertama ini adalah naruh semua uang tabungan kamu di bank. Dan ini kebiasaan yang paling umum dan sering jadi kebiasaan yang kelihatannya aman, tapi ternyata ini adalah yang bikin kamu makin ketinggalan. Tabungan bank itu aman iya, tapi nggak tumbuh karena bunga cuma 1%. Dan inflasi seperti kita tahu 3-5%. Jadi akhirnya kamu kalah sebelum mulai. Nah, contohnya kamu belanja kebutuhan sehari-hari tahun ini perlu Rp100.000. Di tahun depan dengan barang yang sama bakal perlu Rp105.000. Tapi tabungan kamu akhirnya cuma nambah 1.000 perak. Aku pun juga waktu awal kerja juga kayak gitu. Rajin banget nabung, tapi naruhnya hanya di bank yang dikira aman. Tapi yang aman itu justru malah bikin aku mundur secara finansial. Dan ini aku sadarinnya juga telat banget. Ada kebiasaan yang bisa kamu ubah itu simple banget. Kamu bisa ikutin prinsip-prinsip ini. Pertama, tabungan di bank cukup untuk 3 bulan hidup. 2, dana darurat untuk 3-6 bulan hidup. Bisa kamu pindahin ke tempat yang liquid tapi masih tumbuh. Nah ini contohnya high rate savings account di bank, atau bisa juga deposito fleksibel yang bisa dicairkan kapan aja. Nah sisanya kemana? Nah ini sisanya wajib banget kamu investasiin, karena ini adalah tabungan kamu untuk masa depan. Nah kalau aku personally pilih ETF atau Exchange Traded Fund untuk pilihan investasi jangka panjang. Nah apa itu ETF? Simpelnya sih gini, ETF itu kayak kumpulan saham dari perusahaan top dunia. Jadi bukan beli satu saham aja tapi satu paket perusahaan sekaligus. Jadi akhirnya risiko lebih rendah karena terdiversifikasi dan pertumbuhan pun juga lebih stabil. Nah ini contohnya ETF S&P 500 yaitu isinya 500 perusahaan terbesar di Amerika. Ya Apple, Microsoft, Google, Amazon, dan lainnya yang produknya juga kita pakai sehari-hari. Dan kamu bisa beli mulai dari $1 aja. Nah makanya aku lebih nyaman mulai invest di ETF karena nggak perlu jago analisa saham, terus kamu juga jadi nggak tebak-tebakan, dan grafiknya pun juga stabil, naik dalam jangka panjang. Tapi masalahnya bukan cuma uang yang nggak tumbuh, ada satu kebiasaan lain yang diam-diam bikin kemampuan menabung kamu jadi akhirnya mengecil dari tahun ke tahun. Nah, meskipun kamu juga udah berusaha sehemat mungkin gitu. Ini kebiasaan kedua, yaitu nggak meningkatkan penghasilan. Nah, hemat dan disiplin itu emang penting. Tapi kalau penghasilan kamu tetap dari tahun ke tahun, nah ini kamu bakal capek sendiri akhirnya. Tahun ini kamu nabung 2 juta, tahun depan kontrakan dan misalkan harga makan naik, transport naik, akhirnya kamu cuma bisa nabung 1 juta. Bukan karena kamu boros ya, tapi karena pendapatan kamu tetap sementara harga hidup kamu tuh naik terus. Nah makanya banyak orang hemat tapi tetap stagnan. Mereka fokus mengurangi pengeluaran tapi tidak punya kebiasaan untuk misalkan upgrade skill, negosiasi gaji, atau cari penghasilan tambahan kecil. Nah, tanpa kebiasaan ini, kemampuan kamu menabung akan terus tertekan akhirnya. Jadi, kebiasaan yang bisa kamu lakuin untuk meningkatkan potensi penghasilan nih contohnya, yang pertama, jangan pernah berhenti untuk belajar skill baru. Mau itu belajar practical skill untuk keseharian kerja, atau bisa juga misalkan kamu ambil sertifikasi. Nah, kedua, evaluasi gaji kamu. Apakah tanggung jawab kamu naik? Apakah pekerjaan kamu makin berat? Dan apakah gaji kamu ikut naik? Nah kalau jawabannya enggak, ini berarti kamu harus nego gaji atau cari tempat yang lebih menghargai kamu. Nah ketiga, bangun satu penghasilan kecil tambahan. Biar nggak ribet, coba pikir hal yang kamu udah kuasain tapi bisa nambah potensi penghasilan pelan-pelan. Tapi meskipun penghasilan kamu naik, ada satu kebiasaan lain yang bikin kamu kehilangan waktu berharga, yang sebenarnya bisa bikin kamu jauh lebih kaya. Dan kebiasaan ini sering terjadi pada orang hemat sejujurnya ya. Guys, kalau kamu mau join komunitas aku gratis dan template gratis untuk bantu kamu bangun kebiasaan baru, klik aja di link di bawah ini ya. Yang ketiga ini adalah menunda investasi karena takut. Nah, investasi emang bikin takut kalau kamu belum terbiasa. Aku juga pengalaman kalau lagi misalkan nyaranin temen gitu ya untuk berinvestasi, banyak yang suka bilang nanti aja deh kalau udah ngerti, atau misalkan nanti aja deh kalau uangnya udah sekian gitu. Nah masalahnya menunda investasi itu jauh lebih merugikan daripada investasi itu sendiri, karena kamu kehilangan waktu. Waktu itu adalah bahan bakar investasi, dan ini satu hal yang jujur aku juga telat ngertinya, yaitu konsep compounding. Ini adalah uang kamu tumbuh terus, hasilnya ikut tumbuh juga dan akan berlanjut tumbuh lagi. Misalkan ini contohnya ya, uang 1 juta dalam 10 tahun bisa jadi 2 kali lipat. Lalu ditambah dengan rutin investasi 100.000 per bulannya selama 10 tahun,
ini hasilnya bisa 20 kali lipat dengan asumsi investasinya bertumbuh 8% per tahun. Berarti lumayan gila kan ini ya. Ada quote-nya juga terkenal, waktu terbaik berinvestasi adalah 20 tahun yang lalu. Tapi waktu kedua terbaik adalah sekarang. Nah, karena yang bikin orang kaya itu bukan modalnya, tapi lamanya uang itu tumbuh. Nah, inilah kenapa compounding sering disebut sebagai kebiasaan kecil yang bekerja tanpa kamu sadari. Dan kalau kamu menunda 5-10 tahun, kamu kehilangan bagian tercepat dari pertumbuhannya. Nah, dari sini udah jelas kan bahwa kamu emang harus jadikan berinvestasi itu sebagai kebiasaan baru. Kamu bisa mulai kecil aja, $1 pun bisa. Kemudian kamu juga bisa pilih ETF besar aja dulu seperti ETF S&P 500 yang aman untuk pemula karena risiko rendah dan adanya juga kumpulan 500 perusahaan di ETF tersebut. Biaya pun juga sangat kecil, rata-rata pertumbuhan juga 8% per tahun. Kamu bisa search SPY atau VOO. Nah, terakhir jadwalin investasi tiap abis gajian biar jadi auto invest dan gak pakai mikir. Itu aja. Gak perlu ribet dan gak perlu ngerti teori-teorinya amat. Gak perlu menunggu uangnya banyak dulu. Karena yang penting adalah mulai sekarang. Nah, kebiasaan keempat, nabung tanpa tujuan yang jelas. Nah, banyak orang yang rajin menabung tapi mereka nggak pernah jelas uang itu mau dipakai untuk apa. Nggak tahu targetnya berapa, nggak tahu kapan mau dipakainya, dan nggak ngitung juga kenaikan harganya di masa depan. Nggak tahu juga mau investasikannya di mana. Nah, buat mencapai tujuan itu. Nah, akhirnya pas butuh ngeluarin uang yang cukup besar, mau itu DP rumah, pendidikan anak, dana pensiun, uangnya itu juga nggak pernah cukup. Dan ini juga langsung menyambung dengan kebiasaan yang ketiga yang tadi kita bahas. Kalau kamu nggak investasi, uangmu tuh nggak pernah bisa mengejar kebutuhan masa depan. Makanya menabung tanpa tujuan itu selalu merasa kurang, walaupun kamu hemat dan rajin nabung. Nah, kebiasaan baru yang harus kamu mulai lakukan. 1. Tentukan tujuan menabung kamu. Apa itu buat beli rumah, pensiun, sekolah anak. 2. Tentukan nominal masa depan yang bukan nominal hari ini ya. Jadi kalau sekarang butuh 300 juta, 5 tahun ke depan mungkin butuh 450 juta. 3. Investasi di instrumen yang bisa ngejar tujuan itu. Kalau butuh jangka panjang, contohnya tadi bisa pakai ETF yang pas kita bahas di kebiasaan ketiga. Nah, ini yang bantu uang kamu benar-benar lari mengejar inflasi dan mencapai tujuan kamu tepat waktunya. Tapi meskipun kamu udah punya tujuan dan udah mulai naruh uang di tempat yang tumbuh, ada satu kebiasaan terakhir yang paling banyak menghabiskan uang orang Indonesia. Bahkan orang yang paling hemat sekalipun. Jadi ini kebiasaan yang diam-diam makan uang kamu puluhan tahun. Kebiasaan kelima, punya cicilan tanpa strategi untuk melunasi. Cicilan itu emang normal, nggak salah sama sekali, apalagi kalau untuk kebutuhan primer. Nah, masalahnya adalah di tahun-tahun awal, sebagian besar uang cicilan kamu itu buat bayar bunganya aja, bukan ke pokok hutang. Nah, makanya banyak orang bayar cicilan tuh bisa sampai bertahun-tahun, tapi hutangnya geraknya lambat banget. Nah, aku juga kaget banget waktu pertama kali tahu hal ini ya. Karena udah bayar tiap bulan sampai bertahun-tahun, tapi pokok hutangnya tuh hampir nggak turun. Nah, inilah yang bikin banyak orang hemat tetap merasa kok kayak nggak bergerak maju secara finansial. Nah, ada satu perubahan sederhana yang impact-nya besar banget, yaitu setiap kali kamu punya uang lebih, bayarlah sedikit ekstra ke pokok hutangnya. Nggak perlu besar, ya misalkan 100 rame 200 ribu tiap bulan pun ngaruhnya cukup besar, dan bahkan membuat cicilan selesai lebih cepat. Kalau kamu dapat THR, bonus, atau uang tambahan, biasain langsung sisihin sebagiannya untuk bayar pokok hutang ini. Dan ini sederhana, tapi ini yang membedakan orang yang cepat bebas cicilan dan orang yang bisa kejebak cicilan puluhan tahunnya. Kemudian juga tetapkan target kapan kamu ingin bebas cicilan, biar kamu pun juga punya arah. Kalau sampai sini kamu ngerasa relate, kamu coba share cerita kamu di comment section ya. Aku juga mau belajar dari cerita kalian. Sekarang kamu udah tahu kenapa keuangan itu bisa terasa stuck padahal kamu hemat dan kamu juga rajin nabung. Nah, karena sama ini kamu masih punya kebiasaan yang kelihatannya benar, tapi nggak bantu kamu maju secara finansial tadi. Nah, good newsnya sekarang kan kamu udah tahu kebiasaan yang bisa kamu ubah pelan-pelan. Nah, ini coba aku recap lagi ya. Pertama, jangan taruh semua uang di tabungan bank. Tabungan bank itu cuma buat 3 bulan hidup saja. Nah, sisanya pindahin ke tempat yang tumbuh. Nah, kedua, naikin earning power kamu. Ini dari ini penting banget. Upgrade skill, cek gaji kamu, dan coba bikin satu penghasilan kecil sampingan. Yang ketiga, jangan nunda investasi. Mulai kecil dan mulai sekarang. Karena ini efek compoundingnya yang kita mau kejar. Keempat, punya tujuan jelas untuk menabung. Tentuin angkanya, waktunya, dan tentuin cara untuk bisa ngejar target itu. Yang kelima, kalau kamu punya cicilan, kamu juga perlu punya strategi. Bayar ekstra ke pokok hutang tiap ada uang lebih. Supaya kamu juga bisa lunasin hutangnya lebih cepat dan juga nggak kebanyakan bayar bunga doang di depannya. Nah, kedengarannya ini emang gampang, tapi semuanya ini dimulai dari satu kebiasaan, satu perubahan yang kamu ulangin setiap harinya.
Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku akan bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.